Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang kami hormati, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini Allah masih paring kepada kita kesehatan, waktu yang longgar, dan juga hidayah agama Islam yang hak, Quran hadis jamaah yang masih kita tetapi sampai saat ini. Ya, tentunya atas seluruh nikmat yang Allah berikan, kita wajib mensyukuri alhamdulillahirabbil alamin. Juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bisa meluangkan waktu, ya, memanfaatkan waktu, membarokahkan umur, ya, mengikuti acara pengajian hadis Sahih Bukhari pada hari ini, juga kami syukuri semuanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dalam salah satu ayat, ya, Allah mengatakan aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Bahwasanya dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian, meskipun kalian berada di dalam gedung yang tinggi lagi kokoh. Artinya setiap saat itu manusia itu pantas mati, ya. Yang muda pantas mati, yang kaya pantas mati, yang bahagia pantas mati, yang kuat juga pantas mati, yaitu yang enak-enak. Semuanya pantas mati. Nah, terkait sama umur, ya, karena mati itu datangnya sewaktu-waktu, kita harus punya satu pegangan, ya. Kalau di luar sana kita mengenal yang namanya time is money, ya. Kalau sebagai orang iman, ya, kita harus punya prinsip bahwasanya waktu adalah ibadah. Jadi setiap kesempatan waktu umur yang diberikan oleh Allah, ya, kita manfaatkan untuk ibadah yang sebaik-baiknya. Ya, seperti pada hari ini, ya, ba'da maghrib sampai menjelang isya, kita manfaatkan waktu yang 40 menit ini untuk mengkaji hadis Sahih Muslim, hadis Sahih Bukhari, ya, yang pahalanya begitu besar, ya. Seperti satu bab yang kita kaji itu seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, ini jangan sampai waktu yang luang ini kita sia-siakan, mumpung Allah masih memberikan umur, ya, kesempatan kepada kita manfaatkan untuk ibadah yang sebaik-baiknya. Nah, ini mungkin sedikit penyemangat bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seluruh jamaah, supaya semangat di dalam mengkaji hadis Muslim, tidak hanya hari ini tapi juga untuk waktu-waktu yang berikutnya. Dari saya mungkin ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami syukuri atas seluruh amal solehnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama syukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya, baik nikmatan secara lahiriah maupun kenikmatan secara batiniah. Lebih-lebih kita hidup sekali ini oleh Allah diberikan hidayah, petunjuk Quran hadis jamaah sebagai jalan untuk masuk ke dalam surga. Maka atas pemberiannya kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya bersyukur pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah dari Nabi Muhammad SAW diteruskan kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in tabi'ahum, para alim ulama, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah Quran hadis jamaah ini. Maka kita wajib mensyukurinya dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khairan. Tiga kalinya bersyukur pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian atas kehadirannya, atas ketaatannya, atas amal solehnya. Disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Seperti yang sudah kita kaji bahwa Imam Bukhari mengingatkan kepada murid-muridnya termasuk kita, karena kita muridnya, karena kita dalam pengajian ini membahas tentang Sahih Bukhari, mengingatkan agar niatnya supaya betul-betul ditata, diniati karena Allah. Tujuannya apa? Agar gampang, mudah di dalam menerima pemangkulan hadis-hadis Sahih Bukhari. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Baik, kita lanjutkan pengajian kita, yaitu Kitabul Iman, nomor babnya 20, nomor hadisnya 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab ifsya'u salami, menyiarkan salam, iku minal islami, termasuk Islam. Bab menyiarkan salam atau mengucapkan salam itu termasuk Islam. Waqala, dan berkata siapa? Ammarun Ammar, salasun, ada tiga hal, tiga perkara. Man barang siapa jama'ahuna, mengumpulkan siapa orang pada tiga, faqad jama'a, maka sungguh telah mengumpulkan siapa orang, al-imana, pada iman. Jadi Ammar berkata ada tiga hal atau ada tiga perkara. Barang siapa yang mengamalkan tiga perkara tersebut, berarti dia telah mempunyai keimanan. Berarti dia telah mempunyai keimanan yang sempurna. Kalau tiga hal itu diamalkan, tiga hal itu berada di dalam dirinya seseorang, berarti orang itu telah mempunyai keimanan yang sempurna. Yang pertama, al-insafu, berbuat adil, min nafsika, dari diri engkau. Yang pertama adalah
berbuat adil dari dirinya. Berbuat adil dari dirinya. Jadi yang dimaksud ansofu min nafsik ini ketika diri itu memerintahkan kebaikan, maka dia juga mengerjakan kebaikan. Itu namanya insofu min nafsik. Atau diri yang bisa adil itu kalau tidak mau disakiti ya jangan menyakiti, ya, istilahnya begitu. Kalau tidak mau disakiti ya jangan menyakiti, maka itu yang disebut al-ansofu min nafsik. Yang kedua, wabadlu, dan menyiarkan as-salami pada salam, lil alami pada orang umum, lil alami pada orang umum. Jadi perkara yang kedua yaitu menyiarkan salam kepada orang yang umum, maksudnya yang dikenal maupun yang tidak dikenal, ya, yang dikenal maupun yang tidak dikenal dari kalangan orang Islam, dari kalangan orang iman. Nah, itu yang disebut menyiarkan salam lil alam, lil alamin, ya, kepada orang iman baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Yang ketiga, wal infaku, dan infak. Dan infak itu menjadi ketentuan. Itu namanya infak. Orang yang sudah ditentukan itu berarti infak rezeki. Kalau sodakoh itu tidak ditentukan. Kalau sodakoh itu tidak ditentukan. Contohnya sifatnya bisa ke apa saja. Senyum juga sodakoh. Makanan bisa disodakohkan. Tapi kalau infak itu sudah ditentukan. Kalau infak itu sudah ditentukan. Tidak bisa infak dengan senyuman, itu nggak bisa. Kalau sodakoh dengan senyuman bisa. Membuang duri dari jalan itu diberi pahala sodakoh, disebut sodakoh. Tapi kalau infak itu sudah ada ketentuannya. Minal ikoktarin, dari keadaan melarat. Jadi yang ketiga, melakukan infak fisabilillah walaupun keadaannya melarat. Jadi walaupun keadaan melarat, dia tetap melaksanakan infak fisabilillah dengan sakpol kemampuannya. Dengan sakpol kemampuannya. Kalau mampunya gerojok ya gerojok infaknya. Kalau mampunya ngalir ya ngalir infaknya. Kalau mampunya ngerembes ya ngerembes infaknya. Kalau mampunya netes ya netes infaknya. Nah, ini. Maka ketika tiga hal tersebut berada di dalam diri kita, maka kita mempunyai keimanan yang sempurna. Kalau kaitannya dengan bab, yaitu menyiarkan salam. Kemarin juga dijelaskan, menyiarkan salam itu termasuk iman. Termasuk iman. Kalau ini menyiarkan salam termasuk Islam. Tapi intinya sama, yaitu mempunyai keimanan yang sempurna. Makanya ya, walaupun keadaan kita seberat apapun keadaan kita, ya, kita tetap supaya menjalankan infak sakpol kemampuan. Infak sakpol kemampuannya. Contohnya mungkin dijatah, ditulis si A 100.000, ya. Karena mampunya cuma 50.000,
ya sudah diinfakkan 50 ribunya. Itu namanya walaupun keadaan berat, keadaan melarat, tetap menjalankan kewajibannya sebagai infak fisabilillah. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana Lais an Yazid ibn Abi Habib an Abil Khair an Abdillah bin Amr ana rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki sa'ala, bertanya siapa rojul, Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, dia bertanya kepada Nabi, ayul Islam, manakah Islam? Khairun, yang lebih baik. Nabi, Islam yang paling baik itu yang mana? Maksudnya Islam yang sempurna itu yang mana? Qala, bersabda Nabi, tutaimu, memberi makan kamu, atau ama pada makanan, yaitu sodakoh makanan. Jadi Nabi bersabda, Islam yang baik itu adalah kamu memberi makanan, kamu sodakoh makanan, ya. Mungkin di pengajian-pengajian sodakoh makanan itu. Di samping untuk memperindah ketaatan, juga untuk menyempurnakan keimanan. Contohnya ada pengajian sodakoh mie ayam Mas Jawa. Ini juga termasuk apa? Untuk menyempurnakan keimanan. Wa taqra'u, dan membaca engkau as-salama pada salam, maksudnya menyiarkan salam. Alaman, atas orang, arafta, yang kenal engkau. Waman, dan orang, lam ta'rif, yang tidak kenal engkau. Termasuk menyempurnakan Islam atau iman itu adalah membaca salam, menyiarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Yang di situ orang Islam, yang di situ orang jamaah, baik dikenal maupun tidak dikenal, ya uluk salam, mengucapkan salam. Salam-salam ya buat jamaah di sana. Ini sudah mulai pudar ya. Dulu waktu zaman tahun 2000-an itu, setiap habis sholat itu pasti ada yang ucapkan, ada salam-salam dari jamaah dari sana, jamaah dari situ. Sekarang ya hampir pudar. Nah, ini termasuk padahal penyempurna keimanan, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun kepada orang yang tidak dikenal. Babun bab kufroni, kufur al-ashiri pada suami, wa kufrin, dan kufur duna kufrin, selain kufur. Fi, di dalam hadis an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bab kufur kepada suami. Nah, kufur kepada suami itu bukan kufur seperti kufur syirik. Seperti kufur syirik, kafir, tidak mau menyembah kepada Allah. Itu yang disebut kufrin dunal kufrin. Kufur kepada suami itu bukan kufur seperti kufur musyrik. Di dalam hadis dari Abi Sa'id al-Khudri, Hadatsana Abdullah ibnu Maslama an Malik an Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasar an ibni Abbas. Qala, berkata siapa ibni Abbas,
Qala bersabda siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uritu diperlihatkan aku an-naro pada neraka. Faida maka ketika itu aksaro ahliha lebih banyaknya penghuni neraka, an-nisa'u orang-orang perempuan. Yakfurna sama kufur mereka perempuan. Yakfurna sama kufur mereka perempuan. Jadi pada waktu Nabi ya, Isra Mi'raj, Nabi diajak keliling oleh malaikat Jibril ke neraka. Dan Nabi itu melihat ke neraka, banyak penghuni neraka itu dari orang-orang perempuan. Jadi neraka itu paling banyak dikapling oleh kaum perempuan sebab mereka kufur. Ya, sebab kekufurannya. Bila dikatakan ayak furna, adakah kufur dia perempuan bilai pada Allah? Apakah mereka itu kufur kepada Allah? Kok mereka dimasukkan ke dalam neraka? Kok menjadi penyebab banyaknya perempuan masuk neraka? Apakah mereka kufur kepada Allah? Allah bersabda siapa Nabi, yakfurna, mengkufuri mereka al-ashiro pada suami. Al-ashiro pada suami. Wa yakfurna dan kufur mereka perempuan al-ihsana pada kebaikan suami. Pada kebaikan suami. Lau ahsanta, seandainya berbuat baik engkau suami, ila ihdahuna, pada salah satu mereka perempuan, ad-dahron pada masa, maksudnya 1 tahun atau mungkin bertahun-tahun. Suma kemudian ro'at melihat siapa ihdah mingka darimu suami syai'an pada sesuatu. Qalat maka berkata siapa perempuan, ma ra'aitu minka khairun qattun. Ma ra'aitu tidak melihat aku minka darimu suami khairon pada kebaikan qattun sama sekali. Jadi Nabi bersabda, perempuan banyak masuk neraka itu sebabnya dia kufur kepada suami dan kufur terhadap kebaikan-kebaikannya suami. Artinya istri tidak bisa bersyukur atau tidak mau bersyukur terhadap suaminya. Seandainya suami berbuat baik pada salah satu perempuan sampai masa yang lama, lalu perempuan tersebut melihat sesuatu yang tidak dia senangi kepada suaminya, maka dia berkata kepada suaminya, aku tidak melihat kebaikanmu sama sekali. Nah, ini termasuk praktek kufur kepada suami, tidak bersyukur pada suami. Alah, saya ini loh mas, selama hidup bersama sampean tidak pernah merasakan kebahagiaan. Anaknya 10 ternyata. Ya. Gak pernah merasakan kebahagiaan mas.
Mbok yo to sekali-kali aku diajak ke Indomaret gitu loh. Atau ke Alfamart dibelanjakan. Mosok hidup selama ini sama sampean nggak pernah bahagia. Nah, ini berarti istri yang kurang bersyukur oleh suaminya, padahal diajak ke mall, ya, diajak healing, diajak ngecamp, diajak jalan-jalan, menikmati indahnya alam. Waduh. Berarti istrinya tidak bersyukur. Maka dari hadis ini, istri-istri itu supaya selalu mensyukuri terhadap sesuatu yang dikerjakan oleh suaminya, yang diberikan oleh suaminya. Suaminya contohnya bantu cuci piring, cuci mangkok, cuci baju, jemur baju. Nah, ini istrinya ya jangan diem saja, tapi juga mensyukuri, jazakallahu khairan mas, sudah dibantuin. Nah, ini sehingga di dalam rumah tangga itu terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tidak ada terjadinya perang piring sendok, itu tidak ada. Karena kedua belah pihak suami istri saling mengerti. Suami istrinya repot, ya suaminya bantuin kerepotannya istri. Nah, istri ketika dibantuin ya disyukuri. Syukur, jangan diem aja. Ya. Ngono dibantu, baru kali ini sampai bantu aku mas. Nah, berarti itu juga termasuk kufur kepada suami. Ya. Jadi kufur itu bukan berarti kok hanya diperintah kemudian dia tidak taat, itu bukan. Hal-hal yang lain yang tidak dia syukuri kebaikan suami itu juga hukumnya kufur kepada suami. Ya, ini. Babun bab al-ma'asi, melanggar. Min amril jahiliyah, dari perkara jahiliyah. Dari perkara jahiliyah. Jadi orang yang berbuat pelanggaran, melanggar berarti orang tersebut mengerjakan perkara jahiliyah. Orang-orang yang melanggar, melakukan pelanggaran, berbuat pelanggaran, ini berarti dia mengerjakan amalan-amalan jahiliyah. Bahkan di dalam suatu hadis itu dijelaskan, ya ibni Adam, ati robbuka tusamma akilan, wala taksihi fatusama jahilan. Nah, di hadis itu dijelaskan, wahai anak Adam, taatlah kamu kepada Tuhanmu, maka kamu akan disebut orang yang berakal, orang iman, orang yang berakal. Dan kamu janganlah melanggar, maka kamu akan disebut orang jahiliyah. Kalau melanggar, ya maka sebutannya ya jahiliyah, orang bodoh. Itu. Maka jangan melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Rasul, apa yang sudah menjadi peraturan-peraturan dalam jamaah, ya kita taati, kita jalankan. Jangan malah dilanggar, bahkan diresolusi. Nah, itu jangan. Wala yukaffiru, dan tidak dikufurkan siapa sohibuha, orang yang mempunyai atau pemiliknya maasi atau pelaku maksiat, pelaku pelanggaran, birtika biha, sebab mengerjakan pelanggaran, ila kecuali bisyirki, dengan syirik. Jadi pelaku maksiat itu tidak dikatakan kufur atau kafir. Jadi pelaku maksiat, pelaku pelanggaran, dikodar melanggar, itu tidak dikatakan kafir kecuali dengan syirik. Jadi ada orang yang melanggar,
Gitu. Ada orang yang melanggar kemudian disebut wah kafir itu bukan, ya jangan begitu. Saya ingat dulu waktu di Bandung itu, ya mungkin saking pahamnya pengurus gitu, ada seorang mahasiswa keluar dari kos-kosan mau ke kampus, dia tidak memakai helm, langsung disebut kafir gue. Langsung disebut seperti itu, kafir kamu. Ya nggak begitu, ya nggak begitu. Jadi pelaku pelanggaran itu tidak bisa disebut kafir kecuali melakukan perbuatan syirik. Kalau dia itu syirik, ya jelas kafir kamu, karena berbuat syirik. Tapi kalau pelanggaran yang lain, ya tidak bisa disebut kafir. Gara-gara lupa tidak pakai helm kemudian disebut kafir, itu tidak bisa, nggak boleh ya. Pengatur, pengurus ya, mengucapkan kalimat seperti itu tuh nggak boleh. Liqaulin Nabi, karena sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka, sesungguhnya engkau Abu Dar, iku imruun, seseorang, fika, di dalammu, jahiliyatun, jahiliyah, jahiliyatun, jahiliyah. Karena Nabi pernah menegur terhadap Abu Dar, yaitu sesungguhnya kamu Abu Dar adalah seseorang yang mengerjakan perkara jahiliyah. Di Abu Dar itu dalam mengerjakan kejelekan atau kemaksiatan, sehingga Nabi menyebut kamu adalah seseorang yang masih mengerjakan perbuatan jahiliyah, bukan fika kafirun ya. Nabi menyebutnya jahiliyah, bukan disebut kafirun. Nah itu, wah kamu itu masih melanggar dasar orang jahiliyah, nah, atau wah kamu nggak paham, nah, itu bukan disebut wah kafir kamu, bukan. Maka kita tidak boleh menjadi orang takfiri, mengkafir-kafirkan orang, itu nggak boleh. Kalau memang jelas mereka itu syirik, mereka itu berbuat kemusyrikan yang disebut dalam Al-Quran sebagai kafir, ya kita sebut kafir. Tapi kalau tidak tahu apa-apa, ikut-ikutan, ya jangan. Lebih baik diam, ya, lebih baik diam, lebih baik menjaga diri dan kehormatan diri. Wa qaulillahi, dan firman Allah Ta'ala yang maha luhur, innallaha, sesungguhnya Allah iku layak firu, tidak akan mengampuni siapa Allah, ayyushroka, bahwasanya disekutukan siapa bihi Allah, wa yaghfiru, dan akan mengampuni siapa Allah ma, pada apa-apa, dzuna dalika, selain demikian itu syirik, liman, pada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Dan Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang menyekutukan Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, ini jadi dari hadis ini ya kita ambil pengertian bahwa ketika ada orang yang diqadar salah, ada orang yang diqadar melanggar, maka jangan langsung dihujat ya, jangan langsung dihujat, dijatuhkan, itu tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Tapi ya dinasihati, disuruh tobat,
Jangan diulangi lagi kesalahan-kesalahannya. Bukan langsung divonis. Bukan langsung divonis. Wah, kamu kafir kamu. Ya. Seperti itu tidak. Ya, nggak boleh seperti itu. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Syu'bah an Wasil al-Ahdab anil Ma'rur ibni Suwaidin qala berkata siapa? Ma'rur. Laki itu ketemu aku Abadarin pada Abadar birrobadati di tanah Robadah. Tanah Robadah. Wa alaihi dan atas Abu Dar hullatun pakaian. Wa ala gulamihi dan atas budaknya Abu Dar hullatun pakaian. Jadi Ma'mar dia berkata suatu ketika Ma'mar ketemu kepada Abu Dar di tanah Robadah, ya, di tanah Robadah, di tanah Robadah. Abu Dar itu memakai pakaian yang sama dipakai oleh budaknya. Contohnya Abu Dar pakai warna merah, ya, budaknya juga pakai baju warna merah. Loh, wah ini kapalan ini. Abu Dar dengan budaknya ini lagi memakai baju yang sama, kapalan. Fasa'altuhu maka bertanya aku pada Abu Dar andalika tentang demikian itu baju yang sama. Pak Abu Dar, kok bajumu sama? Cie kafel apa namanya itu? Kapelan. Cie majikan dengan budaknya kapelan. Kenapa kok pakai baju yang sama? Faqala maka berkata siapa Abu Dar, begini loh ceritanya. Ini sesungguhnya aku sababatu mencela aku rojulan pada orang laki-laki namanya Bilal. Fa'ayyartuhu maka mencela aku pada rojul bi ummihi dengan ibunya rojul. Bi ummihi dengan ibunya rojul. Oh begini Pak Ma'rur. Jadi dulu ya aku itu mencela Bilal. Aku mencela Bilal, maka aku mencela ibunya. Ini karena Abu Dar itu terbawa emosi, dia mencela Bilal sekaligus mencela ibunya. Contohnya karena Bilal itu orangnya hitam pekat, maka Abu Dar mencelanya contohnya gini, dasar anak wong hitam. Dasar kamu itu anaknya orang hitam. Dasar kamu itu anaknya orang kulit hitam. Karena ibunya hitam, Bilalnya hitam, dia mencela Bilal sak ibunya. Itu contohnya begitu. Atau dengan contoh-contoh yang lain. Ketika mencela ibunya juga disebut ya. Mbahmu kiper. Itu contohnya begitu. Mbahmu kiper dan lain-lain sebagainya. Jadi dia mencela seseorang sekaligus ibunya. Faqala maka bersabda li kepadaku Abadar siapa an-nabiyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku dinasihati oleh Nabi. Ya Abadar, hai Abadar,
ayar tahu, adakah mencela kamu hu pada rojul, bi ummihi dengan ibunya rojul. Apakah kamu mencela rojul itu sak ibunya? Innaka sesungguhnya engkau Abu Dar imru'un seseorang fika di dalammu jahiliyatun jahiliyah. Oh, kamu mencela seseorang sak ibunya, berarti kamu adalah seseorang yang mengerjakan perkara jahiliyah. Kamu kok mencelanya begitu, berarti kamu masih melakukan perkara jahiliyah itu. Karena ikhwanukum saudara kalian, ikhwanukum saudara kalian, apa ini? Huwalukum peramut kalian, ja'alahum menjadikan hum pada mereka, siapa Allah tahta aidikum di bawah tangan kalian. Jadi budakmu itu saudaramu, dia yang meramutmu. Hanya saja Allah menjadikan mereka budak itu berada di kekuasaanmu, berada di dalam kekuasaanmu. Namun hakikatnya itu adalah saudaramu, walaupun statusnya sebagai budak, tetap itu adalah saudaramu. Paman maka barang siapa karena yang ada akhuhu saudaranya man tahta yadihi di bawah tangannya orang, di dalam kekuasaannya orang, falyuti imhu maka supaya memberi makan siapa orang hu pada saudara, supaya memberi makan siapa orang pada saudara, mimma dari apa-apa, yakulu yang makan siapa orang, wayul bishu dan memberi pakaian siapa orang hu pada saudara, mimma dari apa-apa, yalbasu yang memakai siapa orang. Barang siapa yang mempunyai saudara di dalam kekuasaannya, maka dia supaya memberi makan pada saudaranya seperti apa yang dia makan. Dia supaya memberi pakaian kepada saudaranya seperti apa pakaian yang dia pakai. Itu ya, gambarannya ya seperti sopir dengan majikan. Kalau majikannya itu makan di restoran, ya sopirnya diajak makan di restoran, gitu. Diajak makan di restoran, walaupun beda meja, contohnya mungkin, gitu. Silahkan sampai ambil makan, pesen apa aja silahkan, gitu. Atau mungkin nanti kamu makannya di sebelah meja, jangan satu meja dengan saya. Atau lebih baiknya ya mungkin satu meja, wes kamu di sini aja makan bareng sama saya. Itu berarti ya manusia memanusiakan, gitu. Itu berarti ya menetapi dalil ini, memberi makan terhadap sesuatu yang dia makan. Bukan kok malah, Mas mampir restoran ya, oh iya Pak Bu mampir restoran, kemudian supirnya dikasih duitnya warteg saja. Itu bukan begitu. Ini gambaran saja, ini contoh saja.
Wala yukallifuhum, dan jangan memaksa kalian pada mereka, ma pada apa-apa, yaklibuhum, yang mengalahkan apa mahum pada mereka. Jangan kalian paksa untuk mengerjakan sesuatu yang dia tidak mampu, ya. Untuk mengerjakan sesuatu ketika dia tidak mampu. Jadi ketika memerintahkan kepada budaknya itu, jangan memerintah budaknya yang tidak mampu. Jangan memaksakan untuk dikerjakan. Itu angkat batu 15 kilo tuh, pindahin. Ya. Budaknya kecil, ya, nggak kuat, dilihat dari postur badannya, fisiknya tidak kuat untuk mengangkat batu itu. Paksa sama majikannya untuk mengangkat, itu nggak boleh, jangan. Fa'in kalaftumuhum, maka jika memaksa kalian hum pada mereka, yo fa'ainuhum, maka menolonglah kalian pada mereka. Jikalau kalian memaksa mereka untuk mengerjakan sesuatu yang berat, yo mbok yo dibantu, ditolong, ya. Jika kalian memaksakan untuk mengerjakan sesuatu yang berat itu, maka kalian supaya membantunya, ayo dibantu agar cepat selesai, agar bisa dikerjakan. Artinya ya jangan hanya menyuruh saja. Sebagai majikan itu jangan menyuruh saja, tapi juga membantu ketika budaknya merasa keberatan di dalam melakukan pekerjaannya. Jangan dipaksa. Kalau memang betul-betul harus diangkat, yo dibantu cara mengangkatnya. Babun bab wa in ta'ifatani, dan jika dua golongan minal mu'minina dari orang iman, ikut tatalu berperang mereka, maksudnya bermasalah, faslihu, maka mendamaikanlah kalian bainahuma, di antara keduanya. Fasamahu, maka menyebut siapa Allahum pada mereka, orang yang bertengkar, al-mu'minina, pada orang iman. Allah menyebutnya mereka adalah orang iman. Bab yang menjelaskan kalau ada dua golongan orang iman sedang bertengkar, sedang bermasalah, maka damaikanlah keduanya. Karena Allah menyebut kalian adalah orang iman. Didamaikan. Caranya bagaimana? Tabayun. Ditabayun. Dipertemukan antara kedua belah pihak. Dicarikan solusi, dicarikan titik terangnya. Bukan kok yang satu pihak dipanggil, didengarkan penjelasannya, ya. Kemudian satu lagi dipanggil, dijelaskan penjelasannya, diterangkan, kemudian mengambil hukum. Tidak begitu. Ya, cara tabayun tidak begitu. Tapi memanggil kedua belah pihak, didengarkan pokok permasalahannya, kemudian baru diputuskan secara hukum. Itu namanya tabayun. Kalau satu-satu ya otomatis dia akan membenarkan dirinya sendiri. Si A dipanggil, ya dia akan menceritakan kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh si A. Si B dipanggil, sama, dia akan membela dirinya sendiri. Itulah yang disebut
tabayun itu yang memanggil kedua belah pihak yang bertengkar, kemudian didengarkan pokok permasalahannya, setelah itu dicarikan solusi, ditetapkan hukumnya. Tidak boleh menghukumi salah satu pihak, menjatuhkan hukum terhadap salah satu pihak, itu begitu. Hadasana Abdurrahman ibnu Mubarak, hadasana Hamad ibnu Zaid, hadasana Ayub, wa Yunus anil Hasan anil Ahnaf ibni Qais qala, berkata siapa Ahnaf, dahabatu pergi aku, li'ansoru agar menolong aku, hadar rojul pada ini laki-laki, namanya Ali bin Abi Thalib. Falakiyani maka menjumpai ini padaku sopo Abu Bakro tu Abu Bakro. Faqala maka berkata siapa Abu Bakro, aina turodu, di mana menghendaki kamu, mau kemana kamu, kamu mau kemana? Jadi Ahnaf dia pergi untuk membantu Ali bin Abi Thalib, ya, untuk membantu Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal. Dalam perang Jamal, peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Sama-sama orang Islam, perang. Kemudian Ahnaf itu ketemu dengan Abu Bakro. Jadi mungkin di tengah-tengah jalan Ahnaf hendak membantu Ali dalam peperangan memperangi Aisyah CS, yaitu terjadi pada waktu perang Jamal. Ada sebuah riwayat juga para ahli hadis menyebutkan kenapa disebut perang Jamal, karena perang itu dipimpin oleh Aisyah secara langsung dengan naik unta, makanya disebut perang Jamal. Nah, di dalam perjalanannya Ahnaf itu ketemu Abu Bakro. Abu Bakro bertanya, kamu mau kemana? Qultu menjawab aku Ahnaf, angsoru akan menolong aku, hadar rojula pada ini laki-laki. Oh, saya mau membantu peperangan. Saya mau membantu Ali bin Abi Thalib. Qala berkata siapa Abu Bakro, irji kembalilah kamu, wes mulai. Gak usah kamu teruskan perjalananmu. Gak usah kamu teruskan niatmu untuk membantu Ali bin Abi Thalib memerangi Aisyah. Fa ini maka sesungguhnya aku sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi, idal tako ketika ketemu siapa al muslimani dua orang Islam, bisai faihima dengan pedang keduanya, fal qatilu maka orang yang membunuh, wal maqtulu dan orang yang dibunuh, iku finnarik di dalam neraka. Wahai Ahnaf, kamu pulang saja. Kamu gak usah bantu Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena aku mendengar dari Nabi ketika dua orang Islam yang bertemu pedangnya, maksudnya berperang, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu sama-sama masuk ke dalam neraka. Sama-sama masuk ke dalam neraka, baik yang dibunuh maupun yang terbunuh. Pulang saja. Pulang saja. Dulu juga sahabat Nabi ketika terjadi perang Jamal,
ada yang diterobos. Ayo ikut perang. Ikut perang. Perang antara Ali dan Aisyah. Nggak mau aku. Itu perang sesama orang Islam. Ngapain saya ikut perang? Seandainya aku dipaksa untuk perang, maka aku akan membawa pedang dari kayu. Artinya tidak mau melukai, memerangi kepada orang Islam yang lain, orang iman yang lain. Fakultu, maka berkata aku Abu Bakr, ya Rasulullah, wahai Nabi, hada ini al-qatilun, orang yang membunuh. Oh, kalau orang yang membunuh itu saya tahu. Jelas ancamannya akan masuk ke dalam neraka. Terus fama balul maqtul. Fama, maka apakah balul maqtuli, keadaannya orang yang dibunuh. Lah terus bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kalau orang yang membunuh saya tahu jelas ancamannya neraka. Lah terus bagaimana keadaannya orang yang dibunuh? Qala, bersabda siapa Nabi, innahu sesungguhnya yang dibunuh, karena ada dia harison ingin, ala qatli sahibihi, atas membunuh temannya yang membunuh. Kemudian Nabi menjawab, sesungguhnya orang yang dibunuh itu juga mempunyai niatan untuk membunuh pada temannya. Jadi sebenarnya yang dibunuh itu ya juga punya niat untuk membunuh orang yang membunuhnya. Cuman dia kedahuluan terbunuh. Makanya kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Nah ini. Maka dari bab dan hadis ini kita ambil hikmahnya, kita ambil pengertiannya bahwa ketika dua orang muslim bertengkar, ya maka supaya didamaikan, supaya diislahkan, gitu. Diislahkan, didamaikan, sebelumnya juga ditabayun. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada yang kata kurang pas, ada ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.